ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi menyongsong krisis katanya kan kita coba menyimak apa saja nih yang menjadi acuan sebenarnya apa eh, barometernya kita akan krisis katanya gitu. Tapi kita lihat dulu nih tolak ukurnya dari berita ya. Kemarin kita udah bahas tentang sedikit banyak tentang Indonesia ya, tentang London dulu. Tapi nah, habis London, barometernya kota besar, London. Nah, barometer sekarang adalah barometer yang lebih luas, Eropa. Eropa, London itu ada di Eropa, di benua biru, di mana eh, kita tahu bahwa teriak-teriak krisis energi ini udah mulai sejak perang Ukraina sama Rusia. Ukraina sama Rusia nggak akan cepat-cepat selesai perang ya. Makanya kemudian kita harus coba lihat imbasnya ke Indonesia apa. Nah, kemarin udah bicara tentang kota besar yang nanti ya kemungkinan akan kena dampak dari permasalahan krisis energi yang akan berimbas ke krisis pangan gitu ya. Kenapa kita udah coba lihat korelasinya kemarin tentang krisis energi itu terjadi gara-gara kita kekurangan bahan bakar atau BBM. Kita udah ilustrasikan kemarin di mana BBM kita kalau sempat Petralite 25.000 misalkan, terus itunya 32,5, 32.500 Petramaknya tentu kita kolaps tuh pada waktu itu tuh kalau isu itu terjadi ya, tapi kita naikkan sedikit dan kita masih dapat subsidi. Nah, gimana kalau yang sekarang kita bicara negara atau kolaborasinya tentang negara yang status bahan bakarnya kurang gitu ya. Nah, ini sekarang negara, kemarin kota besar, di mana kota besar itu dapatkan sumber pangan itu alirannya dari desa dan sumber pangan itu saya ilustrasikan kemarin bawanya pakai bensin gitu ya, bawanya pakai bensin. Jadi kita nggak bisa sembarangan mengatakan bahwa "Oh, ini tanaman murah." Tanamannya sih murah, sayurnya di Indonesia masih murah, tapi bawanya itu pakai tuh. Kalau bisa bawa pakai kerbau, mungkin kita nanti bawa pakai kerbau kali ya, supaya nggak pakai bensin, cuma pakai rumput gitu. Itu alangkah baiknya gitu kalau ada kendaraan-kendaraan yang berbau ini ya, nggak pakai ini. Tapi karena dia pakai bahan bakar, pakai bensin, kemudian negara-negara kota-kota besar kan kotanya dikenal dengan industrialisasi besar, maka ya semuanya bahan bakar gitu. Dan di kota besar itu tanpa ada energi mati dia. Shutdown semuanya. Nah, ini yang dimainkan sama Rusia sebetulnya. Nggak salah juga gitu karena kesalahan awalnya ya dari menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya di negara orang begitu ya. Tapi kita nggak bahas itu, kita akan bahas imbasnya dari perangnya ini ya, imbasnya dari krisis ekonomi. Nah, kemarin kita bahas kota besar. Kita sekarang bahas Eropa atau benua birunya ya. Oke, kita coba lihat dulu nih beritanya. Saya simak dari berita aja. Bagaimana nanti kita dari kota besar jadi ke negara gitu ya. Kota besar dulu yang akan kena imbas. Jakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta itu udah pasti tuh Yogyakarta. Yang dimana bensin atau ininya gede-gede itu pasti kena imbas gitu ya. Kemudian keduanya adalah sumber pangannya jauh. Sumber pangannya jauh dan harus dikirim. Nah, itu. Dan kebiasaan menggunakan impor dari sumber pangan tersebut itu juga berbahaya. Sama kayak kota besar Inggris. Kan semuanya banyak kan impor. Dia nggak pakai, nggak ini lagi. Dan di sana lord-lord yang pemilik-pemilik ladangnya dibiarkan gitu aja kan.
kita sering lihat film ladangnya ya padang rumput aja gitu ya. Tapi yang untuk jadi lahan pertanian tuh jarang gitu, jarang mereka. Ada yang masuk ke lahan pertanian larinya ke konglomerasi. Kalau konglomerasi tahu sendiri kayak Anda beli di mall gitu, harga barangnya udah kayak apa gitu, gitu aja. Jadi perbedaan-perbedaannya banyak ya. Oke lah kita coba dulu nih, cerita tentang, eee, materi kita dari bidang ini, ya. Nah, saya coba ambil berita teriak-teriak krisis energi, ya. Saya buka dulu lah, sharing ini ya. Nah, boleh dilihat lah tentang, sharing energi. Kita coba simak dulu sebentar tentang Dan Austria telah mengumumkan untuk membatalkan sementara nih rencana penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara. Bakarnya mulai dari minyak, bumi, gas, hingga batu bara, mengingat munculnya kekhawatiran bahwa krisis energi akan membuat negara-negara ini tidak siap menghadapi musim dingin yang akan datang. Beberapa negara seperti Jerman dan Austria telah mengumumkan untuk membatalkan sementara nih rencana penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara demi mengatasi krisis yang sedang terjadi. Bahkan Italia juga diperkirakan akan segera mengikuti negeri pansar tersebut. Lantas apa sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya krisis energi di benua biru ini? Langsung saja kita akan bahas ramai-ramai negara Eropa teriak krisis energi. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, krisis energi melanda Eropa, di mana negara benua biru tak punya cukup gas untuk pembangkit listrik. Usut punya usut, krisis ini imbas sanksi larangan impor energi dari Rusia yang memangkas pasokan gas ke Eropa. Tapi negeri Presiden Vladimir Putin berdalih nih kalau pengurangan ekspor karena adanya masalah teknis. Namun para analis berpendapat kuat bahwa kebijakan tersebut merupakan aksi balasan Putin terhadap negara-negara yang memberinya sanksi atas serangan ke Ukraina. Ya, dilansir dari Reuters, Uni Eropa sendiri memang mengendalikan 40%, ya, 40% dari kebutuhan gas Rusia sebelum negeri itu menginvasi Ukraina. Dan untuk mengatasi krisis gas pun negara di benua biru mulai memutar otak untuk memanfaatkan energi lain untuk memenuhi kebutuhan. Ya, lalu negara mana saja sih yang berada dalam krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina? Kita ke slide berikutnya. Ya, ada Swedia ya. Yang pertama ada Swedia. Badan Energi Swedia telah mengumumkan peringatan dini soal pasokan gas di negara itu dan ini merupakan status siaga pertama untuk Swedia menyatakan situasi krisis saat ini. Swedia sendiri menjadi salah satu negara yang sangat bergantung pada gas Rusia. Di sisi lain, Rusia ini sudah mulai mengurangi pasokannya ke Eropa, termasuk ke Rusia. Yang kedua ada Jerman. Jerman juga tengah mengalami situasi pasar gas yang memburuk akibat pembatasan pasokan gas Rusia. Karenanya, Jerman juga berencana untuk menyalakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Di sisi lain, Jerman juga akan dihadapkan dengan musim dingin sehingga pemerintah setempat melakukan tindakan pencegahan untuk membendung kekurangan pasokan dengan berdalih atau beralih begitu ya meningkatkan pembakaran batu bara. Yang ketiga ada Belanda. Ya, Belanda negara kincir angin ini mengimpor 15% pasokan gas dari Rusia. Kalau kita lihat, meskipun persentasenya kecil begitu ya, Belanda mengaku pemotongan yang dilakukan Rusia ini sangatlah mengkhawatirkan. Dan sama seperti Jerman, pemerintah Belanda kini mulai menghidupkan kembali tenaga batu bara. Dan pemerintah juga meminta industri dan pelaku bisnis untuk menghemat penggunaan energinya. Jadi harus ikat pinggang begitu ya. Sementara selanjutnya ada negara Austria begitu ya. Selain Belanda dan Jerman, Austria juga telah mengambil langkah serupa, yaitu memutuskan untuk mengaktifkan kembali pembangkit batu baranya pasca berkurangnya pasokan gas Moskow. Sehingga memang pihak berwenang akan bekerja dengan kelompok Verbund yang merupakan pemasok listrik negara itu untuk membuat stasiun di kota selatan bawah kembali berfungsi. Dan yang terakhir ada Denmark. Denmark ini Rusia sendiri adalah salah satu sumber utama impor gas Denmark begitu ya. Gas mewakili 18% energi ya, mewakili 18 energi yang dikonsumsi warga setiap tahunnya. Produksi domestik Denmark ini sebenarnya menyumbang 3/4 gas konsumsi, sementara kalau saat ini stok gas Denmark ini sekitar 75%. Jadi tetap semua negara ini intinya khawatir begitu ya. Dan ya, dan energi Denmark ini memang memberikan status peringatan dini nih, seiring kekhawatiran pasokan gas karena ketidakpastian impor energi dari Rusia
akibat perang dengan Ukraina. Dan pengumuman muncul setelah perusahaan energi Denmark Ørsted mengumumkan pengiriman gas Rusia ke negara Skandinavia itu akan ditangguhkan mulai 1 Juni mendatang. Dan Ørsted diketahui menolak nih penyelesaian pembayaran dalam rubel, di mana skema pembayaran tersebut merupakan senjata pemerintah Putin pada negara-negara yang memberinya sanksi karena serangan ke Ukraina. Ya, kalau memang sudah begini begitu. Oke, kita lihat dari yang tadi dulu, Swedia ya, 5 negara ngasih krisis energi di Swedia. Swedia sendiri negaranya nggak gede-gede amat sih sebenarnya, tapi kita coba lihat dari grafiknya ya, dari grafik Swedia sendiri sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Kalau kita lihat dari PDB-nya ya, PDB sekarang dia kurang nggak bagus ya. Saya coba buka slide-nya saja. Ini saya dapat dari CIC, jadinya terbuka ya. Anda bisa lihat grafiknya. Oke. Nah, di depan Anda ini udah ada grafiknya. Jadi PDB per kapitanya yang saya ambil dari Swedia itu sebenarnya. Jadi gini, kalau PDB per kapita itu penghasilan bruto per satu kepala orang ya. Jadi kalau Anda mau hitung-hitung ini, hitunglah. Sekarang ya angkanya di 52,98 di 228 ini ya. 52.838 ini sebenarnya PDB per tahun. Dolar ya untuk sorry, juta ini, dolar ya untuk sebuah negara kecil ya. Tapi saya pengen lihat, kita lihat dulu dari Swedia itu sendiri produknya apa ya, kita lihat coba produknya apa. Swedia sendiri cukup besar loh ini PDB-nya ya kalau saya lihatnya. Jadi gini, kalau kita lihat itu kemampuan PDB suatu negara itu adalah kemampuan dia menghasilkan uang gitu dalam suatu negaranya. Nah, dia sudah termasuk negara maju ya, Jerman, Swedia, Belanda, Australia, Denmark rupanya negara maju. Kemarin kita bahas tentang negara maju itu energi itu nomor 1 ya. Ya, jadi energi itu merupakan kebutuhan primer sudah, bukan hanya kebutuhan sekunder lagi. Jadi nggak ada listrik selesai itu punya negara. Ya, jadi negara Swedia sudah termasuk negara maju ya. Kalau di Indonesia sendiri, kalau kita mau lihat, saya coba ya, PDB per kapitanya Swedia. Oke, segini ya. Kalau dibandingkan Indonesia, kita coba bandingkan dengan Indonesia akan seperti ini ya. Jadi ini yang saya mau nunjukin bahwa dia negara maju. Jauh banget. Oke, nah ini kita cuma dapat 4.200 sekian. Tapi Swedia PDB per kapitanya 6 ini. Ini cara ngitungnya gampang nih sebenarnya ya. Ini kan PDB per kapita itu pendapatan per satu orang di dalam satu negara. Satu orang per kapita itu per kepala. Jadinya berapa sih you digaji kalau dari cerita PDB ya. Saya coba pakai kalkulator dengan di sini aku. Kalkulatoran saja ya. Kita coba ya. Kita mainkan PDB-nya. PDB per kapita US dollar Indonesia dulu lah. Indonesia itu 4291 ya. Kita coba hitungnya 4291 sorry. 4291 4.291. Oke, kali ya. Dolar kita berapa? 14.000. 14.000 ya. Anggaplah 14.000 ya.
Oke, sama dengan berapa tuh? 60 juta lebih ya, tapi dalam sebulan Anda bisa digaji berapa? Kita hitung per bulan gajian kita berapa? Bagi 12 aja lah. Oke, kita dapat hasilnya ternyata kita mampunya digaji sekitar 5 jutaan kali ya, 5 jutaan. Kalau PDB per kapita kita segitu, sebulan itu 5 jutaan. Makanya UMR kita nggak mungkin bisa tembus dari 5 juta. Itu sebabnya yang disebut dengan batas. Jadi Google ini udah ngasih tahu sebetulnya sama kita tentang berapa sih kita bisa digaji gitu ya. Bukannya gara-gara negaranya nggak mampu, bukan. Tapi memang PDB per kapita kita yang nggak mampu. PDB per kapita apaan sih? Nah, PDB per kapita itu yang Anda lihat tadi di depan gitu loh. Kalkulator online yang saya pakai ini menggunakan PDB per kapita. Jadi PDB per kapita Anda dalam satu bulan itu maksimum. Upah minimum rata-rata karyawan itu 5 juta. Harus lebih rendah. Kalau dihitung seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan negara yang maju, yang saya sebut maju? Kita negara berkembang, ya. PDB kita negara berkembang, ya. Filipina lebih rendah lagi, bahkan dia cuma berapa tuh? Ya, 3.500. India lebih rendah lagi, 2.270. Ya. Jadi gajian Anda tuh terukur dari sini. Jadi nggak usah neko-neko lah kalau misalkan oh, naikin lagi ya tergantung ya. Pemerintah daerahnya sanggup nalangin berapa juga gitu untuk sebuah pemerintahan daerah dengan penduduk sekian. Tapi rata-rata akan berkisaran segitu lah ya. Kota besar lah ini sudah kota besar nih segini ya kota besar. Kenapa saya bawa ke sini? Karena nanti ujung-ujungnya krisis energi nih. Ini nggak bakal bisa naik nih di harga 4 juta, di angka 5 juta tadi. Ini nggak bakal bisa naik kita. Gajian kita nggak bisa naik, tapi energi naik dan akan mengkonversi biaya perbelanjaan per bulan masyarakat gitu. Tapi kalau negara maju kayak Swedia tadi kita lihat ini ya 60 juta 238 60 juta 238. Kita coba saja dulu 60 juta 238. Kita lihat aja 60 juta 60 ribu 238. Oke. Kali salah, salah. Kali 14.000 lah ya. Kali lagi, bagi 12. Atau disama denganin dulu lah ya. CE sama dengan berapa tuh? 800 lebih ya. Dibagi 12 lah. Ya oke. Nah Anda dapat per bulannya lumayan ya. Jadi kalau Anda lihat ini 70 juta per bulan. Itu negara maju. Rata-rata di atas 50 jutaan. Untuk sebuah negara maju menggaji per bulannya seseorang. Jadi itu negara maju. Mau lihat Jerman juga akan kisaran segitu, Belanda, Australia akan seperti itu. Singapura juga sama, Asia kecil kita juga sama ya. Kalau kita lihat coba di sini Asia kecil kita Singapura ya. Oke, kita lihat saja berapa. Hong Kong juga sama ya. Nah, ya 72 jutaan, 72.000 lebih per satu tahun ya, US dollar ya. Jadi kalau Anda kalikan kisarannya nggak lebih dari ini juga sih gitu ya. Jadi kalau negara-negara maju seperti itu. Kalau negara-negara yang berkembang ya ikutin pola inilah ya, pola kayak Indonesia ini kan cuma sekian. Nah, ini Anda kisarannya kisaran di sini nih ya, PDB-nya kisaran di sini. Nah, negara maju dan negara berkembang teori ekonominya beda tentunya. Ya, teori ekonomi negara maju yang saya bilang kemarin semuanya integrasinya bagus gitu ya. Nah, Jerman juga sama kalau kita mau lihat. Kita lihat aja lah supaya kelihatan ya Jerman. Oke, kita lihat nggak beda jauh ya. Nah, tuh 50.000 lebih.
Jerman juga 50.000 lebih. Jadi kalau kisaran berapa per dolar kita di uang Indonesia kan ya, ini tinggi nih ya. Jadi kalau kita mau coba pakai kalkulator lagi 50 juta berapa tuh? 50.800 ya, 50.850.800 sorry, 801. Nah, kali 14.000 ya, kalau dirupiahkan ya. Sama dengan sekian dibagi 12. Gitu aja sih. Jadi berapa PDB dia? 60 jutaan. Ya, Anda lihat bahwa gajian di sana tuh seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang di bawah di kisaran-kisaran 4 juta, 5 juta, bahkan di bawah 10 juta itu sebenarnya di PDB itu masih terlalu riskan ya. Nah, di atas 30 jutaan itu baru dibilang negara-negara yang agak-agak settle ya, negara maju. Belanda juga sama kalau Anda mau lihat. Kita lihat aja ya. Jadi kita bandingkan aja supaya kelihatan PDB per kapita Belanda. Oke, ini negara-negara maju semua. Oke, 58 juga ya. Kemudian Belanda, Belgia juga sama, kisaran segitu. Swiss mah tinggi ya, Swiss tinggi. Nggak masuk ke Swiss, dia rasionya tinggi. Austria, oke, PDB per kapita Austria. Oke, kita lihat ini negara-negara maju semua di atas 50.000 lebih ya. Jadi Eropa itu udah di atas 50.000. Oke, Denmark. Jadi kalau Anda mau lihat orang Eropa gajian tuh ya kisaran gitu, Denmark 67.000 lebih. Jadi di atas 50 jutaan itu normal ya. Kursnya kurs dolar. Kalau dirupiahkan segitu gitu ya. Nah, ini cerita tentang negara maju dengan gajian sekian. Nah, saya menunjukkan bahwa ini semua mereka negara maju. Sedangkan Indonesia bukan ya. Indonesia bukan. Kelihatan dari PDB-nya. Jadi gajian kita tuh jauh beda sama mereka. Jadi asumsi itu nggak bisa disamain. Nah, mereka kalami krisis energi yang saya bilang kemarin, ke London itu udah kota besar juga gitu. Kalau Anda mau lihat PDB London, ada nggak ya London PDB? PDB Inggris ya per kapita. Ini negara ya, kita lihat sekarang negara ya, Inggris. 47 ya, termasuk Britania Raya termasuk rendah nih. Ya mungkin gara-gara hancur kemarin kali ya. Kalau London sendiri bisa ditulis nggak London? Kemarin soalnya kota besar. Kita coba cari London. Euro dia mainnya ya, di 65.000 euro. Ya, jadi London itu menempatkan diri di 65, jadi kalikan aja euro. Euro juga udah sama kayak dolar sekarang. Kemarin kita udah bahas tentang bukan sorry, Britania Raya udah sama, apa sterlingnya sama ini ya. Euro juga nggak begitu beda, 13 ribuan lah ya kursnya ya, kurs euro. Oke, kita lihat kurs euro. Oke, 16.000, sorry, 16.000 dia tinggi sekarang ya. Ini terbarunya 16.000, berarti kalau dia London itu 65.000 euro, wih keren ya. Jadi tapi dia krisis nih, krisis energi. Nah itu yang saya bilang bahwa krisis energi bukan karena uangnya, tapi karena memang energinya yang langka. Kenapa? Karena energi di sana nomor satu. Nah, negara-negara maju ciri khasnya adalah energi nomor satu. Jadi ada biaya konversi yang dimana energi nomor satu. Jadi kalau Anda mau lihat data, cerita tentang data ini sajalah. Gitu, kita bicara tentang data dulu. Jadi nggak bisa sembarangan tentang kita cerita anu. Nah, kalau kita lihat Indonesia gajinya maksimumnya itu 5 juta,
Itu titik maksimum ya, atau upah minimum rata-rata, buruh di Indonesia itu pasti 5 juta, nggak bakal bisa lebih dari itulah. Bahkan yang digaji 3 juta tuh banyak, 3,5 juta itu juga banyak, 4 juta juga banyak. Jadi rasionya kecil banget. Jadi kita nggak bisa dibilang negara maju. Dan yang kemarin kita bahas juga kan, bahwa apa, tukang sayur di jalanan akan lebih laku daripada tukang sayur di mall ya, karena di mall itu biaya konversinya beda. Dia ada biaya listrik, biaya freezer, biaya segala macam. Baru tuh sayur bisa disajikan di sini dengan keadaan fresh atau dalam keadaan beku, bukan fresh ya, dalam keadaan beku. Kemudian penyajiannya juga dikemas sedemikian rupa supaya dia awet gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa kan, kita masih bicara di tukang-tukang sayur yang nganterin gitu. Nah, ini juga sebuah perbedaan yang jauh antara kota besar sama kota-kota kecil. Kemarin ya, kota kecil kayak saya juga ada di Bogor, ini kan kota kecil gitu. Jadi masih banyak lah tukang sayur lalu lalang, dan banyak sekali tempat-tempat yang menjual secara murah gitu. Makanya boleh dikatakan kenapa Giant bisa rubuh, kota apa, supermarket yang menjual sayur itu bisa rubuh ya gara-gara itu sebetulnya. Karena memang udah nggak bisa lagi masyarakat beli di kisaran itu gitu. Itu udah pasti ya, di kisaran itu masyarakat udah nggak bisa beli lagi. Dan gimana sekarang untuk nanggulanginya gitu. Nanggulanginya adalah ya, mengurangi konversi biaya energi yang terlalu besar ya. Misalkan sekarang gini aja, konversi biaya energi yang terlampau besar di rumah Anda apa AC, itu udah pasti konversi energi yang cukup besar. Di kota besar, Jakarta gitu, nggak ada rumah nggak bisa pakai AC gitu. Kalau Anda mau itu pakai kipas aja udah mikir 2 kali kan. Rata-rata pakai AC. Dengan satu PK saja di dalam sebuah kamar atau di dalam satu ruangan, satu PK saja, dari bayaran listrik yang Andanya sekitar 2,5, 200 ribu, Anda bisa melejit sampai 500 ribu karena untuk AC aja ya. Belum kulkas, belum, kulkas itu pendingin itu ya, kulkas. Belum lagi yang lain-lain itu yang menggunakan listrik. Lampu masih kita bisa irit. Karena konversi lampu kan LED sekarang makin wattnya makin kecil, tapi kalau AC kan nggak bisa. Kulkas juga nggak bisa, apalagi yang 2 pintu tuh kan gede tuh. Nah, itu juga makan biaya. Jadi konversi biaya di kota besar bukannya kecil gitu. Jadi Anda harus perhatikan di konversi biayanya. Dan akan makan biaya cukup besar untuk beban rumah tangga. Nah, mereka-mereka yang punya kos-kosan juga di Jakarta bukan biaya kecil ya. Sebulan itu pasti mengeluarkan minimum, overhead dia itu. Overhead itu biaya operasional dia di kosan, penginapan, energi dan segala itu sekitar 5 jutaan lah. Bayar kos sama itu udah 5 jutaan lah ya. Listrik dan segala macamnya juga. Belum biaya makan dia. Jadi di Jakarta itu, kota besar itu 5 juta minim banget gajiannya. Minim banget. Jadi kalau 8 juta di kota-kota besar itu udah harus gitu ya. Jadi nggak salah kalau orang gajian di Jakarta minimal 8 juta gitu, karena memang nggak kebayar gitu kalau, itu kalau kos-kosannya pengen yang 3 juta, bukan kos-kosan yang mahal juga. Jakarta ada yang lebih dari itu kok. Oke. Ada yang sewa apartemen juga. Nah, apartemen juga sama, biaya kosnya besar, pemeliharaan, sewa, dan segala macam, listrik itu bayar sendiri kan. Jadi konversinya cukup besar. Nah, yang biaya konversinya cukup besar perlu hati-hati gitu. Biaya konversinya cukup besar, biaya hati-hati. Nah, itu ada di mana? Di kota besar, di desa nggak ada kayak gitu. Anda bisa makan pisang sepuasnya, Anda bisa sepuasnya artinya gini, tebang pohon pisang aja di ladang gitu, udah bisa gitu. Dan kadang-kadang kebuang-buang gitu ya. Kita beli pisang berapa di kota besar, yang pisang ya California California apa yang bagus-bagus itu ya kan, 15 ribu udah pasti, paling isinya 4 atau 5 ini. Tapi di desa Anda gratis, potong aja selesai urusannya.
Nah, konversi kota besar sama desa beda. Misalkan makan di tepi pantai itu kira-kira cuma ikan datang itu murah sekali kalau ngambil dari nelayan, bakar gitu, asik banget kan. Nah, itu juga konversi yang murah. Jadi tanpa ada biaya konversi ya, biaya konversi. Nah, menyingkapi kota besar sekarang negara-negara maju. Kemarin kota besar yang kita bahas, sekarang negara maju kita bahas. Nah, negara maju itu gajinya di atas 50 juta. Tapi masalahnya begitu kena krisis energi berantakan semua. Kenapa? Karena memang negara maju nggak ada yang nggak pakai energinya. Konversi energi listrik gas ke listrik itu udah pakai tenaga, ya. Gasnya asli masih bahan baku. Kenapa mereka pakai gas? Gas lebih gampang untuk mengkonversi ke listrik. Coba kalau pakai minyak, ya itu lebih susah. Belum lagi emisinya dibuang kemana. Ya, contohnya kayak pabrik itu pakai konversi solar menjadi energi listrik, ya energi listrik. Itu konversinya itu lumayan gitu loh biayanya gitu ya. Dan biaya kerjanya juga lumayan. Tapi kalau gas cepet langsung jadi dan langsung terbakar. Kalau solar enggak gitu ya. Harus dipakai mesin dulu, harus diputar dulu, harus segala macam baru menjadi energi listrik. Nah, kalau gas enggak, langsung dia dibakar, langsung teng jadi listrik. Jadi dipacu di mesin bakar, langsung bisa jadi listrik. Nah, konversi lebih murah itu yang makanya diambil sama Eropa untuk mendapatkan energi listrik. Dan industri-industri di sana juga luar biasa pakai energi dengan konversi seperti itu. Negara maju pasti tinggi konversinya. Ya, jadi jangan berharap bahwa negara maju itu tidak punya korelasi gitu di dalam sebuah bisnis yang berbasis energi gitu. Itu tinggi sekali ya. Rasionya tinggi sekali. Ya, makanya kita lihat tadi gajian 50 juta di negara maju aman. Tapi kenapa sampai London kemarin krisis sampai nggak bisa makan gitu. Makanannya susah, rakyatnya nggak bisa makan gara-gara itu. Bahkan yang tunawismanya tinggi ya. Di sana tunawismanya hampir 40% sekarang. Jadi bayangin 60%, sorry kenaikannya 40%, kenaikannya ya dari totalnya berapa saya nggak tahu, kemarin kenaikannya 40% dari tunawismanya. Jadi kalau misalkan Anda tadinya tunawisma cuma uh, kira-kira 1.500 orang atau 2.800 orang, di 40% aja kenaikannya segitu lumayan loh ya, lumayan tunawisma itu lumayan karena beban pemerintah juga untuk di undang-undang kita juga jelas kan anak-anak terlantar dibiayai oleh negara gitu. Nah di sana juga sama gitu, yang tunawisma itu jadi beban pemerintah gitu ya. Karena nggak punya rumah di sana itu cari mati karena ekstrim kan udaranya gitu ya. Nah kalau di sini masih rada mending lah gitu. Tapi juga yang di pinggir jalan kan kalau kita lihat agak-agak berat juga gitu. Oke, nah yang dilihat di depan Anda itu adalah konversi negara maju. Saya ingin nunjukin bahwa nilai itu negara maju punya gitu loh. Nah sekarang negara maju itu krisis. Nah gimana dengan Indonesia yang bukan negara maju itu dia. Krisisnya apa? Kembali lagi bukan krisis duit ya, krisis nggak punya duit. Tapi krisisnya adalah krisis di mana energi itu nomor satu sebagai acuan dalam pertumbuhan ekonomi. Energi nomor satu dalam acuan pertumbuhan ekonomi, itu ingat. Jadi kalau kita dengar tentang energi di kota besar yang segitu, itu ya siap-siap aja yang di kota besar gitu di Indonesia. Karena kita udah bilang warningnya di kota besar gitu, kalau di desa masih rada mending. Kemudian kota besar yang agak sulit dengan sumber makanan, resources makanannya gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi gue nggak mau ngasih persepsi yang lain, tapi ini yang harus ini kan. Bagaimana dibahas tentang Indonesia di G20 disinggung juga kan. Gimana tentang krisis ini yang akan terjadi di Indonesia. Indonesia yang akan terimbas itu kota besar.
Tapi negaranya sendiri itu lain perkara. Ini bicara tentang kebijakan karena istilahnya mata uang kita juga bergantung sama dolar, disebut mengambang terkendali. Nah, inilah yang jadi momok juga buat kita untuk melihat hal tersebut. Nah, pola-pola seperti inilah yang mungkin harus dibahas nanti di kepemimpinan ini ya. Bagaimana kita harus memulai mengembangkan resources pangan kita sendiri yang dapat memadai untuk Indonesia gitu, untuk Indonesia sendiri. Dulu asiknya adalah kita punya Bulog menguasai status pangannya ya, tapi sekarang udah bagus, sudah diambil negara lagi. Nah, itu saja saya bahas tentang negara maju, ya, negara maju. Nah, ini cerita negara maju. Oke, kita lanjut lagi. Ya, bisa dikatakan negara Eropa lagi CLBK begitu ya ke batu bara. Lalu apa kabar nih sama nasib perubahan iklim? Langsung saja kita ke slide berikut ya. Ya, dalam upaya untuk mengurangi gas emisi global sebesar 55% dari tingkat 1990 pada tahun 2030, Komisi Eropa ini mengusulkan pengurangan 100% emisi karbon dioksida atau CO2. Caranya dengan melarang penjualan mobil berbahan bakar bensin pada tahun 2035. Ya. Within 3 weeks, we could see a big improvement in Jack. He was getting up, he was walking further. He's been asking to go outside on a regular basis. Ya, pada tahun 2035. Namun, memang Jerman menolak wacana ini. Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan bahwa akan selalu ada celah nih untuk kendaraan bensin. Sehingga memang pemerintah Jerman dengan tegas tidak akan menyetujui undang-undang tersebut. Bahkan ketika Jerman bersiap untuk menjadi tuan rumah KTT kelompok 7 atau G7 akhir Juni mendatang, di mana dalam pertemuan tersebut akan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi yang masih rendah dan kooperasi dalam memerangi perubahan iklim sendiri. Ya, meskipun demikian, Lindner juga mengatakan nih, Jerman masih akan menjadi pasar utama untuk kendaraan listrik. Pasalnya nih, kalau menurut laporan yang dirilis oleh Energi Internasional atau IEA, ya data dari IEA, pertumbuhan penjualan mobil listrik Jerman pada 2021 ini mencapai 30%. Sehingga angka ini memang mengungguli negara-negara produsen mobil listrik lainnya seperti Inggris, Kanada, Korea, dan juga Jepang begitu ya. Dan adanya peralihan pembangkit listrik akibat krisis energi di benua biru. Lalu ada Jerman yang menolak wacana Eropa yang melarang penjualan mobil bensin. Lalu peluang apa ya yang bisa diambil Indonesia sebagai produsen batu bara terbesar nomor 3 di dunia? Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, aksi boikot negara barat terhadap ekspor-impor komoditas Rusia sebagai sanksi ekonomi negara beruang putih tentunya membuka lebar peluang Indonesia untuk memasok batu bara ke sejumlah negara di Eropa. Misalnya saja Jerman begitu ya, yang meminta Indonesia memasok 50%. Ya, jadi Jerman meminta 50% dan ini dibenarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM yang menyebut Indonesia tengah banjir pesanan batu bara dari negara-negara Eropa. Hanya saja upaya Indonesia untuk memenuhi kebutuhan batu bara ke sejumlah negara di Eropa ini diperkirakan tidak akan mudah, alias banyak tantangannya. Yang pertama, ini selain tantangan dalam meningkatkan produksi untuk kebutuhan ekspor, RI juga akan bersaing dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kolombia, Australia, hingga Afrika Selatan yang notabene memang sebagai pemasok utama komoditas emas hitam tersebut. Ya, selanjutnya upaya peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan ekspor juga tidak gampang. Setidaknya ketersediaan alat-alat berat, ya, alat-alat berat dan juga alat angkut untuk kegiatan tambang juga menjadi tantangan tersendiri. Dan hingga saat ini Kementerian ISDM meyakini nih, kalau Indonesia tidak akan menaikkan produksinya atau tetap berada pada target 663 juta ton pada tahun 2022. Dan sebagai informasi, produksi batubara RI sampai dengan saat ini, berdasarkan data MODI Kementerian ISDM telah mencapai 42,7%.
ya, atau sekitar 283,6 juta ton, ya. Dan kita lihat slide berikut ya. Ya, bahan bakar fosil dan tidak terbarukan digadang sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan energi negara-negara Eropa. Oke, kita bicara tentang sumber daya alam Eropa ya, sumber daya alam Eropa. Ada nggak di Google sendiri ya? Kita coba cari lah, kita cek lah ya. Kita utak-atik lah ya, negara-negara yang memang punya sumber daya alam bagus ya. Indonesia punya sumber daya alam tentu bagus lah ya. Makanya di G20 dipromosikan banget Indonesia punya sumber daya alam, alamnya bagus dan segala macamnya bagus. Tapi saya mau lihat langsung ke indikator sumber daya alam Indonesia ya. Oke, kita lihat dulu Indonesia dengan sumber daya alamnya. Banyak ya negara-negara, jadi kita bisa lihat sendiri di sistemnya seperti apa. Nanti saya tunjukkan beberapa hal tentang sumber daya alam. Oke, Indonesia. Indonesia. Kita lihat Indonesia sumber daya alamnya apa saja. PDB per kapita. Oke, PDB per kapita nanti kita lihat dulu komparasinya. Oke, kita masuk ke produk ya. Sebentar. Saya mau lihat ini kan PDB per kapita Indonesia yang katanya naik terus ya. Oke, kita pindah dulu. Anda bisa pindah di sini. Kita lihat dulu datanya. Oke, kelihatan kali ya. Ada kelihatan belum? Sorry. Coba. Aduh, ini salah saya. Waduh, ini ke situ. Oke ya. Ada belum? Nah, ini nih. Nah, oke. Nah, PDB per kapitanya Indonesia. PDB per kapita Indonesia kita udah lihat tadi 43 sekian bla 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 bla. Nah, untuk Indonesia sendiri kalau mau produk emasnya di mana kita cari saja ya. Eh, emas gold. Oke, Indonesia atau batu bara batu bara Indonesia import value central Tanjung Mas. Nah ini ya cukup besar sih Indonesia ya atau batu bara lah. Nah untuk original batu bara Regency ya batu bara Indonesia nih. Ini data batu bara Indonesia. Oke kita gedein deh coba ya. Oke, batu private deposit. Jadi kalau Anda lihat di sini pasti kelihatan batu baranya di mana saja. Private deposit. Nah, lihat nih ya. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat satu-satu bisa kelihatan tuh Indonesia ada di mana. Untuk North Sumatera batu bara regensinya berapa tuh? Penurunan drastis ya, berarti sudah mulai habis nih ya. Kemudian kita bicara lagi tentang North Sumatera, Kalimantan lah. Kalimantan itu kan paling banyak ya, North Sumatera, Departemen Demand. Jadi kalau Anda mau lihat tentang batu bara di Indonesia gede banget ya, berapa kapasitasnya Anda bisa lihat sendiri di alamat yang di atas. Silahkan aja, ya jadi jangan terus jadi ini, karena memang kenyataannya kita itu seperti ini ya. Saya tidak mengurangi, jadi Anda bisa cari sendiri tentang kekayaan alam Indonesia ada di mana saja. Produknya kita lihat batu bara gergasi, nah domestiknya produk Sumatera Utara ya. Nah, jadi banyak sekali, jadi Anda bisa lihat ini day, person, bla 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 bla, jadi Anda bisa lihat. Nah, yang besar Sumatera. Nah, Anda jangan tanya kepemilikan, tapi ini tambangnya yang ada dan tercatat semua di sistemnya. Ya, jadi
Oke, produknya ya segini. Jadi kalau Anda mau kalkulasi semua ya catat satu-satu. Ya, jadi catat satu-satu tentang apa yang ada di catatan-catatan ini. Bagaimana dengan negara lain? Kenapa tadi Eropa sendiri Eropa itu di mana dia masuknya? Nah, kita coba batu bara di Eropa. Jerman sendiri kapasitas batu bara sedikit ya. Untuk batu bara, sorry salah satu. Jerman. Indonesia semua. Indonesia, Jerman. Oh, sorry. Itu bahasanya. Oh, salah ya, salah. Sepertinya nggak ada ya. Mereka ini memang tidak punya modal untuk berbasiskan itu ya. Nah, itu dia yang berbeda. Tadi Swedia, Malaysia, Swedia, Eropa, Swedia. Eropa dan Sentral Asia di sini ya, Belgium. Nah, lihat apa aja yang ada di Belgium ya, kita lihatnya di Belgium apa aja. Private commodity ini ekonominya GDP-nya kelihatan, gross national produknya sekian, tambangnya, productionnya, nah lihat ini, productionnya mineral, production metric. Nah, thanks. Nah, di sini larinya. Anda lihat nggak gede-gede amat dan dia tidak punya sumber yang terlalu besar ya untuk production dia ya, motor vehicle, finance, domestic market, sorry. Dia nggak domestic trade survey, inflation. Nah, ada di sini semua sih data-datanya ya, tentu. Sorry. Banking, statistik, interest, energi. Nah, ini energi nih. Energi, production, natural gas ya. Turun. Natural gasnya turun, gasnya importnya turun juga, natural gasnya juga. Jadi nggak banyak. Tuh nggak ada. Energinya batu bara dia nggak punya. Oke, energinya dia nggak punya. Jadi electricity production natural gas ini dia nggak punya nih ya. Jadi kapasitas dia untuk dapetin itu juga nggak ada tuh Belgia ya, Belgia. Jadi dia bergantung banget sama perekonomian berbasis gas tadi ya, konversi energi. Nah, kalau kita mau cari secara detail tentunya data-data itu ada semua di sini. Jadi bukannya datanya tidak ini, cuma kitanya aja kan kadang-kadang malas nyarinya. Nah, di sini ada semua datanya. Nanti kelihatan bahwa dia nggak punya konstruksi batu bara di dalamnya ya. Sedangkan Indonesia punya banyak sekali gitu. Jadi nah, untuk energi Indonesia punya banyak, tapi masalahnya yaitu dia tadi kita mengkonversi energi itu bukan hal yang mudah gitu kan ya. Ini tawaran terhadap bahan baku batu bara menjadi sebuah konversi energi sebagai resources energi juga udah mulai banyak nih dari negara-negara Eropa. Coba kita dengar lagi. Karena di ujung dari cerita ini di Indonesia juga udah mulai ditawar energi batu baranya. Cuma mesti hati-hati, kita juga konsumsi energinya cukup banyak di Indonesia. Ya, rasio energi kita di kota-kota seperti Jakarta ini udah cukup banyak, bisa kekurangan nih urusannya. Gitu. Walaupun katanya sekarang kan pabrikan banyak tutup sehingga orang lebih suka impor nih ke Indonesia, tapi jangan salah juga. Ketika energi listriknya diperlukan ya dia pasti akan terjadi seperti ini ya. Oke, kita coba dulu lanjut selesaikan.
Nah, untuk ambil peluang memperluas batu bara hingga ke pasar Eropa juga bukanlah suatu keniscayaan bagi Indonesia. Akan tetapi alternatif jangka pendek ini apakah menguntungkan bagi Indonesia? Jangan lupa, ada ongkos mahal yang harus dibayar untuk menjaga lingkungan. Iya, kalau itu bahasanya sama lingkungan ya, tapi intinya adalah aset kita mau dijual ke luar negeri gitu dan kita cukup nggak gitu, itu masalahnya. Oke. Nah, ini cerita tentang krisis energi yang menyebabkan pangan langka gitu ya, pangannya jadi mahal. Kita makan tuh pangan bukannya bensin gitu ya, tapi di kota besar bensin dan energi menjadi sumber yang pertama. Nah, kesalahannya ketika orang mengukur sumber energi itu sebagai nomor sekian. Ingat di kota besar akan jadi nomor satu. Jangan disamain sama kota-kota di daerah gitu. Di daerah orang masih bisa jalan. Ya, petani itu masih bisa jalan dari sini 3 kilometer ke tempat sawahnya itu aman. Kita di kompleks itu belanja ke ujung aja pakai motor, kagak jalan gitu ya. Coba aja di komplek Anda ada Indomaret, ada apa gitu ya, ada warung-warung kecil yang itu pasti nggak mau jalan anak-anak itu pasti pakai motor. Anda tahu motor pakai apa? Pakai bensin dan konversi bensin sekarang tinggi kan. Mau nggak mau dia harus bayar dia kalau punya konversi gitu. Nah, itulah perbedaannya ketika di desa dengan di sana. Jadi kita ini tinggal kita main di rasio aja. Berapa banyak desa di Indonesia yang masih menghasilkan sumber pangan yang bagus, berapa persen yang sudah menjadi kota-kota besar. Seperti misalkan kalau kita cerita tentang Kerawang. Kerawang dulu kan penghasil padi, terus kemudian banyak industrialisasi masuk di sana. Hasilnya apa? Hasilnya adalah penduduk ramai-ramai lari ke industrial. Industrial itu pakai apa? Pakai energi gede-gedean. Sedangkan petani itu nggak pakai energi yang besar-besaran. Nah, inilah yang akan diuji di kota-kota besar. Pemakaian energi yang besar akan menjadi ujian pokok bagi sebuah perubahan ekonomi di sekitar situ gitu. Ya, pemakaian pertanian berbasis hortikultura gitu juga itu bukannya bagus karena dia juga pasti pakai energi, pupuknya diolah dengan energi dan segala. Lebih baik sekarang kita berpikir sesuatu yang minim pemakaian energi. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus pikirkan sama-sama. Ya, makanya ada baiknya ketika pemakaian konversi energi mulai dari sekarang mulai diirit gitu. Nah, itu saja sebetulnya kita bahas dulu sebagian kecil tentang dari kota menjadi negara, ya. Krisis yang terjadi kembali lagi bukan krisis ekonomi biasa, tapi krisis ekonomi energi, kembali lagi energi. Karena perang Ukraina ini akan sengaja dibikin panjang. Kenapa? Ada pola satu hal yang akan membentuk Rusia akan mencoba membuat sebuah laboratorium. Saya bilangnya dia laboratorium percobaan segmentasi ekonomi. Dia akan memola strategi ekonomi ala Rusia nih sekarang dunia. Supaya jangan Amerika terus yang bikin polanya, tapi dia mau bikin pola ekonomi ala Rusia gitu. Nah, dia akan petakan ekonomi itu seperti apa. Nanti keluar hasilnya setelah dia selesai dengan Ukraina ini. Ukraina ini gampang kok sebenarnya kalau mau ditaklukkan ya. Nggak usah sampai bertahun-tahun. Dia akan bikin panjang karena dia akan memetakan ekonomi. Arahnya bukan ini Ukraina ini hanya dia bikin sebuah model saja percontohan sebagai contoh gitu. Dia pukul, diarahkan ke ekonomi itu karena dia akan lihat siapa nih nanti kita lihat ujungnya Eropa yang mau masuk ke dia gitu ya. Eropa yang mau masuk ke dia karena dia jengkel juga. NATO itu kan bikin masalah di Ukraina gitu. Di Ukraina itu Chernobyl yang diarah sebetulnya. Jadi kalau Anda nonton satu film yang namanya Die Hard yang itu tuh yang kelima tuh
Waktu saya nonton itu ketawa juga sih sebenarnya. Amerika udah kasih jelas itu sutradaranya tentang Chernobyl itu di dalam Chernobyl itu masih ada energi nuklir di dalamnya, masih ada rahasia-rahasia hulu ledak nuklir di dalamnya. Tapi sekarang NATO pengen ke situ karena Chernobyl masih di situ. Apa yang diarah ya nuklir lah. Ya, energi nuklir yang kemarin ini bocor besar ya. Chernobyl itu ada di Ukraine. Jadi Ukraine itu penghasil apa nuklir cukup besar waktu dulu. Itu baru isotop ya, isotop yang dibakar jadi energi nuklir. Tapi di dalamnya itu ada uh, uh, masih dalam kandungan pertambangan nuklir di sana atau pertambangan dan pengolahan nuklir, sorry. Ya, jadi kalau Anda lihat sejarahnya Ukraina tentang Chernobyl, Chernobyl itu meledak gara-gara itu dan semua radiasinya kena ke penduduk gitu. Gitu waktu pecah dia punya mesin ya pembangkit energi nuklirnya ya. Nah, itu yang menyebabkan Rusia itu pindah ke gas. Energinya pindah ke gas. Tadinya waktu bikin Chernobyl itu bikin pabrik nuklir itu sebenarnya sejarahnya Rusia pengen pakai energi nuklir buat ngebiayain energi di Rusia. Tapi akhirnya karena ledakan itu Rusia kepaksa gali gas. Gas ini yang dialirkan ke seluruh Eropa. Ambisinya Rusia untuk memasok energi ke Eropa tuh besar gitu. Cuma Eropa kurang begitu sadar juga. Sengaja dimainin kan jadinya akhirnya dia punya super power untuk mengendalikan energi. Dan orang-orang Eropa sendiri lucu gitu, nggak sadar bahwa dia tuh sebenarnya prime energinya, energi utamanya tuh listrik, energi utamanya tuh gas, dia masih ngikut-ngikut aja. Nah nanti mungkin NATO dipecah sama dia. Target dia mungkin pecah NATO ya, NATO itu harus pecah. Jadi masyarakat ekonomi Eropa lari ke dia semua gitu. Bukan hanya Ukraina yang dia mau talukin sebenarnya, dia akan talukin Eropa secara keseluruhan. Dia akan kembalikan lagi kejayaan Rusia itu ke Uni Soviet, bukannya ke ini, dia akan masuk lagi dia. Jadi target dia utama bukannya Ukraina yang kecil gitu, yang nggak ada apa-apa, tapi dia target utamanya Eropa nanti. Ini udah kelihatan dia mulai jajah Eropa lewat ekonominya gitu. Jadi jangan salah, ini akan panjang derita Eropa itu akan panjang sampai dibikin kelaparan mungkin ya. Salah satunya yaitu teknologi energi bisa membuat suatu negara kelaparan gitu. Nah, apakah imbasnya akan sampai ke Indonesia? Itu saya sayangin di G20 Putin nggak datang itu aja. Mungkin gara-gara tekanan juga ya. Karena yang datang malah Joe Biden gitu. Saya harapin sih sebenarnya datang juga gitu ya. Cuma gara-gara tekanan kayaknya sih ini bicara tentang negara superpower yang masih perang dingin nih ya, perang dingin ya. Sekarang udah mulai asal jangan perang beneran aja lah. Nah itu tentang kita bicara negara, jadi perang dunia ketiga belum tentu. Belum tentu dia hanya mau naklukin Eropa kok. Dia nggak mau naklukin Amerika kejauhan. Ya, jadi tidak ada lah cerita naklukin itu gitu kejauhan. Itu saja sih sebetulnya kalau mau dikembangkan metode itu ya. Oke. Berarti segitu aja dulu tentang ininya nih. Saya recording sebentar. Jika ada pertanyaan boleh ditanya di bawah gitu ya. Kalau bisa kita diskusi. Baik, untuk sementara itu saja dulu. Saya hanya memperkenalkan dari kota jadi ke desa. Dari kota ke desa, dari kota menjadi ke negara. Karena Indonesia juga 2023 itu kayaknya krisisnya udah masuk ke Indonesia. Secara tidak langsung kita akan ngalamin, makanya disebut sama negara itu kita akan dapat gelap
ya, gelap. Oke, segitu aja dulu, saya juga masih mau ngobrol sama teman-teman nih yang di online. Oke, terima kasih rekamannya segini saja dulu, nanti, kita diskusi di lain kesempatan di, media yang lain. Thank you, bye-bye.